Gen Podcast, Gedong-gedongan edukatif dan nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gen Podcast Gedong-gedongan edukatif dan nasihat. Ketemu lagi dengan saya Samsul Ma'arif di tempat ini ya. Alhamdulillah kita masih dibersamai di sesi kedua ini dengan beliau Bapak Ahmad Gozi. Selamat siang Pak Gozi. Selamat siang, alhamdulillah Pak. Sehat ini ya? Alhamdulillah masih berat-berat sedikit. Alhamdulillah. Nah ini kita mau menyambung ini yang sesi satu kemarin ya. Iya. Kita masih berbicara terkait dengan pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat, wakaf. Ini ada wakaf juga ya. Tapi besok ada kita di sesi yang berikutnya ya. Ya, terkait dengan zakat, pemberdayaan zakat di Kampung Zakat Jelagran dan Kampung Berkah Jelagran. Ini ada satu program yang luar biasa ini yang belum disampaikan tadi terkait dengan BUMM, Badan Usaha Milik Musola. Nah itu apa? Biar nanti bisa disampaikan, barangkali nanti bisa menambah giroh kita, semangat kita untuk bisa bersama-sama, yuk kita hidupkan. Ya. Monggo. Terima kasih Pak Sam. Jadi awal mulanya BUMM itu diskusi kita dengan teman-teman KBJ, pengurus ya, Pokja. KBJ. Itu. Jadi kalau selama ini musola masjid itu kan cenderung menjadi penerima pemberian imam. Iya. Gitu kan? Iya. Kita infak masuk ke infak ke masjid. Sedekah masjid. Ya. Wakaf masjid atau musola. Gitu kan? Apalagi? Jadi sifatnya adalah objeknya. Gitu. Yeah. Jadi dia tempat objek penerima. Objek penerima. Gitu. Jadi umat itu memberi. Gitu kan. Dilarang Allah itu ngasih keberkahan bagi kamu kita. Jelagran 01 itu ada tuk. Jadi setelah pemerintah membangun jalan infeksi yang baru itu, itu muncul tuk lam. Tuk itu sumber mata air. Di lereng-lereng, di apa itu istilahnya? Di perengan sungai. Padahal sebelumnya itu ada nggak? Sebelumnya nggak kelihatan. Belum kelihatan. Mungkin gitu kan. Karena kan terus tertimbun semak-semak sebenarnya. Iya. Nah mungkin dulu beberapa kali longsor itu karena sebenarnya dia punya tok itu yang mendorong sehingga terjadi istilahnya abrasi ya. Gitu. Nah singkat cerita di RW 01 itu ada dua tok. Satu yang di bawah RT 05. RT 5. Yang kedua di bawah musola Bayi Kita. Pas di bawah musola. Pas di bawah musola Bayi Kita. Nah maka saya diskusi panjang itu dengan terutama dengan Pak Wanto itu yang ngasuh musola itu. Itu ini kalau dimanfaatkan untuk masyarakat menarik mas. Berkahnya mesti akan besar. Debitnya tinggi. Debitnya tinggi. Gitu. Lalu kalau ini harus diwadahi dengan wadah apa ya? Nah akhirnya muncullah ide bahwa musola ini harus punya kemanfaatan. Harus kita transformasikan dari objek infak menjadi trigger ekonominya masyarakat. Maka muncullah ide BUMM itu, Badan Usaha Milik Musola. Prinsip kerjanya Badan Usaha Milik Musola itu satu, musola tidak boleh membuat usaha yang berpotensi saingan dengan jamaah. Gitu. Kita kan kadang-kadang latah mendefinisikan meramaikan musola, meramaikan masjid itu atau masjid menjadi berdaya guna ekonomi itu ketika dia punya mall atau punya minimarket. Gitu kan. Nah satu sisi seberangnya ada kelontong. Mematikan itu ya. Mematikan mungkin tidak langsung tapi berjangkau. Unfairnya menurut saya kan begini. Yang punya kelontong sedekah ke masjid. Masjid bikin usaha tandingnya.
usaha yang tidak disadari oleh pengurus Tidak masjid, disadari, ya. gitu kan? Bikin usaha yang serupa kelontong yang infak ke dirinya. Ada beberapa di masjid itu ya. Nah ini kritik kita ya. atau kritik saya Kita terhadap nggak sadar itu masjid mendirikan apa, menyediakan apa-apa. iya menjadi stokis. Betul. Gitu kan? Satu sisi orang yang infak, salah satu di antara orang yang infak masjid itu adalah Itu tadi kelontong itu. yang ada di sebelah masjid. Sini kelontong kecil, infak ke masjid, terkumpullah infak besar dari kelontong itu, lalu masjid punya Usaha. apa jenenge kumpulan dana, gitu kan? Tidak sadar, yang penting kan kemudian ini punya daya ekonomi. Masjid bikinlah minimarket, gitu kan? Akhirnya apa? Karena uang masjid lebih besar daripada ibu Modal itu ya. Sukiyem atau Suminah atau siapa itu yang sebenarnya Sukini gitu. Maka tokonya masjid lebih menarik daripada kelontongnya Bu Sukini, gitu kan. Nah ini yang kemudian kita di KBC jangan begitu. Maka bentuk usaha BUMN itu harus usaha yang tidak berpotensi bersaing dengan usahanya Warga jamaah. Itu berarti UMKM nggak boleh. Musola main. Oh, yang aneh-aneh sih nggak ada di situ. Nah, yang kedua harus bersifat supporting system bagi UMKM atau warga gitu kan. Justru memberikan support ya kepada UMKM. Iya, gitu. Yang ketiga punya nilai meringankan beban ekonomi atau keuangan keluarganya. Ya. Jamaah, gitu. Maka muncullah pengelolaan air bersih. Gitu kan. Pengelolaan air bersih itu yang sudah berjalan di teman-teman rumah. Itu secara mandiri oleh warga dari di bawah kepemimpinan yang kedua RT kita. Ini kita harus mengapresiasi. Nah yang kedua ini sedang kita bangun ini BUMN yang di Majelis Musola itu. Itu kita kemarin dapat support dari pusat ya gitu saya pusat ya. Itu 10% dari kebutuhan total yang kita ya. itu masih panjang. Nah BUMN ini akan mengelola ya dengan prinsip satu tadi itu. Ini harus punya tujuan meringankan beban keuangan rumah tangga atau jamaah. Dari yang sebelumnya rumah tangga itu sampai 200.000 per bulan spending mereka untuk air, maka kehadiran musola ini harus mengurangi banyak dari itu. Dengan prinsip 50% harus kurang dari itu. Karena prinsip demokrasi sejalannya. Artinya ini sama dengan masjidnya, sama dengan musolanya. Milik warga, milik masyarakat, gitu. Maka ketika ini membuka badan usaha milik musola, maka pelibatan masyarakat harus ada. Gitu kan? Udah ada kajian potensinya air itu cukup untuk menghidupi seapa itu? Satu RW mampu. Satu RW. Itu yang sedang kita dan itu tidak bersaing dengan. Ya pasti tidak, karena gini. Jadi itu nanti ini kan memanfaatkan keberkahan tadi, gitu kan, dikelola bersama melalui kepikiran itu KBJ hanya support, gitu. Karena KBJ itu ad hoc, tidak menjadi lembaga yang selamanya ada. Kalau nggak salah kemarin amanahnya 3 tahun, maka setelah 3 tahun itu semua yang diinstalasi di warga di musola, ya itu akan dilanjutkan. Makanya yang kemarin yang tadi kita diskusikan di podcast sebelumnya, isu agama KBJ tidak boleh paradigma take over, tapi supporting gitu. Nah begitu juga ini kita support install program di musola, lalu kemanfaatannya kali ini meskipun non profit tapi yang tetap akan ada potensi profitnya, meskipun bukan profit oriented, gitu. Tapi dia mesti punya profit kalau pengelolaannya baik. Nah profitnya itu siapa? Untuk
kemaslahatan Kemaslahatan. musola. Ada 2 musola tadi. Iya, harus kan ya terjangkau semuanya ya. Iya. Kalau perjalanan ini kan berjalan 2 tahun ya, mau 3 tahun ya. Ini sudah berapa persen untuk target BUMM itu? BUMM masih di bawah 30 karena kita Targetnya nanti berapa tahun atau harapannya tahun ini kita sudah bisa realisasikan. tahun ini ya? Itu karena gini, kebetulan juga saya diminta sama dari KUA dan juga Kementerian untuk lebih seriusin itu. Gitu. Jadi rencana turunan bisnis plan-nya dari BUMN itu ada 2. Yang lagi-lagi ini bukan hanya ini memaksimalkan berkah yang diberikan pada kita berupa air. Betul. Gitu. Itu satu, suplai kebutuhan air bersih untuk mandi, cuci segala macam itu keluarga. Itu layak minum tapi harus diuji dulu. Masak. Oh, dimasak ya. Dimasak, dihidangkan, oke dia bisa. Gitu. Yang kedua, bisnis karena BUMN yang badan usaha itu usaha air minum. Oh, usaha Turunan dari itu adalah usaha air minum. Itu yang di situ belum ada. Belum ada. Betul. Nah, prinsipnya ini juga begitu. Ini kedua-duanya harus punya tujuan meringankan beban pengeluaran keluarga untuk kebutuhan air minum dan air bersih. Gitu. Profitnya untuk kemaslahatan musola. Ya, Grand Desa ini 2 program yang luar biasa ini. Semoga yang nanti bisa kita support bersama-sama. Ya. Amin. Ya, kita dari KUA senantiasa karena ini ya itu kami sampaikan. Kalau memang di lereng gunung, kalau di pohon-pohonnya banyak itu wajar lah airnya itu bagus bisa dimanfaatkan. Ini di tengah kota. Di tengah kota, makanya di tengah kota kita keberkahan lagi. Keberkahan. Kita keberkahan diberi berkah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau versinya beliaunya yang di bawah musola itu punya nilai teologis karena muncul setelah diadakan mujahadah katanya. Oh iya, alhamdulillah. Semoga ini didengar oleh para pemangku wilayah, kekuasaan sehingga nanti bisa disupport, sehingga nanti bisa mau tidak mau program ini bukan hanya untuk 1-2 orang, tetapi untuk semua masyarakat khususnya yang ada di wilayah RW 1 dan kalau bisa nanti bisa menjalar ke RW-RW yang lain. Iya, amin. Oke, terima kasih Pak Ahmad Gozi sebagai Ketua Kampung Zakat dan Ketua Kampung Berkah 01 Grand. Pada kesempatan kali ini membersamai kita, berbagi kepada kita, mengedukasi kepada kita, jangan patah semangat. Pasti ada jalan ketika kita ada kesungguhan itu, pasti Allah memberikan jalan kepada kita. Terima kasih atas waktunya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sahabat Gen Podcast Gedong dengan edukatif dan nasihat. Hari ini kita cukupkan. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat untuk kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.